Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, pemirsa channel Yayasan Wakaf Haramain yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih sempat untuk merasakan begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kata yang paling pantas untuk kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala adalah alhamdulillah wa syukurillah, sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap semua rahmat, nikmat, inayah dan taufiknya kepada kita semua. Lalu insya Allah pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang pengantar dalam mempelajari madhab fikih. Jadi sebelum kita masuk dalam pengantar, dan ini saya kira kalau bukunya ini bismillahirrahmanirrahim, masya Allah sangat luas, dan ini sudah masuk dalam tafasil, sudah masuk di dalam pembagian secara rinci terhadap tiap-tiap madhab. Sebelum kita masuk di dalamnya, terlebih dahulu kita akan membahas secara umum tentang pengantar untuk masuk ke dalam madhab fikih ini. Ini merupakan sebuah hal yang perlu dan sangat penting untuk kita kaji. Kenapa? Karena yang ditinggalkan oleh ulama kita itu kita kenal dengan nama at-turath. At-turath adalah nitaju al-aql al-bashari al-muslim abar al-qurun. Turath ini merupakan hasil pemikiran dari orang-orang muslim melalui beberapa abad, beberapa ratus tahun lamanya. Artinya apa? Artinya yang ditinggalkan oleh para ulama ini kepada kita semua adalah thaqafah Islamiyah, dan seharusnya turas ini menjadi santapan kita sehari-hari. Kenapa? Karena ini merupakan hal yang ditinggalkan. Ini merupakan khazanah kekayaan Islam yang ditinggalkan oleh ulama-ulama kita kepada kita semua, ulama-ulama terdahulu terhadap kita semua. Jadi ulama-ulama dahulu mereka banyak yang tidak tidur kalau malam dan siangnya itu disambung untuk apa? Untuk memberikan sebuah pemikiran, untuk memberikan sebuah jalan bagi kita, bagaimana caranya kita dapat mengarungi hidup ini sehingga kita dapat menempuhnya sesuai dengan syariat Islam. Nah, inilah peran daripada turas ini. Dan turas ini turas yang diwariskan kepada kita, yang seharusnya kita senantiasa pelajari, seharusnya senantiasa kita kaji bersama dalam kehidupan keseharian kita, sehingga kita tidak lupa, karena ini merupakan peninggalan. Dan ada sebuah ungkapan yang mengatakan idza turikal ilmu akalahu zaman. Apabila ilmu itu ditinggalkan, maka itu akan dimakan oleh zaman. Artinya apa? Artinya apabila ilmu ini tidak dibahas, apabila ilmu ini tidak dikaji lagi, maka ini akan dilupakan atau terlupakan dengan sendirinya. Nah, makanya kita sebagai penerus daripada para ulama harus senantiasa mempelajari turas-turas tersebut. Nah, kemudian dalam mempelajari turas-turas ini, itu ulama dalam berbagai disiplin ilmu mereka memiliki tata cara tersendiri. Mereka memiliki tata cara tersendiri dalam menulis. Sehingga apa? Sehingga ketika kita masuk dalam satu disiplin ilmu, kita harus tahu dulu ilmu terhadap disiplin ilmu yang akan kita pelajari. Karena kenapa? Karena kalau hal ini tidak kita pelajari sebelumnya, itu akan ketika kita masuk mempelajari ilmu tersebut akan membuat
kebingungan. Ya, kenapa? Karena banyak dari disiplin-disiplin ilmu ini memiliki istilah-istilah tersendiri. Nah, contohnya ketika dikatakan al-qadhi di dalam buku usul fikih, utamanya dalam tariqah al-mutakallimin atau tariqah asy-syafi'iyah, kalau mengatakan al-qadhi maka dimaksud adalah al-qadhi Abu Bakar al-Baqillani. Berbeda kalau di dalam mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab Syafi'i apabila mengatakan al-qadhi tanpa disebutkan namanya maka dimaksud adalah al-qadhi Husain. Berbeda lagi dengan apabila kita masuk dalam mazhab Hambali. Mazhab Hambali kalau mengatakan al-qadhi maka yang dimaksud adalah al-qadhi Abu Ya'la. Itu sebelum tahun 800-an. Adapun setelah tahun 800-an dalam mazhab Hanafi yang dimaksud dengan al-qadhi adalah al-qadhi al-Mardawi as-Salihi. Nah, itu merupakan di antara hal yang harus dipelajari sebelum kita mempelajari tiap-tiap mazhab. Karena kenapa? Semuanya memiliki persil tersendiri. Seperti misalnya kalau mengatakan asy-syaikhan, yang kita kenal biasanya asy-syaikhan, dua syekh. Kalau dalam hadis adalah al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim. Kalau di dalam fikih Syafi'i ada juga asy-syaikhan. Asy-syaikhan dalam fikih Syafi'i adalah Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Di dalam mazhab Hanafi juga ada asy-syaikhan. Asy-syaikhan dalam mazhab Hanafi adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf. Dalam mazhab Maliki yang dimaksud dengan asy-syaikhan adalah Abu Zaid Al-Qayrawani dan Ibnu Al-Qabisi. Ada juga di antara ulama Maliki yang mengatakan asy-syaikhan dalam mazhab Maliki adalah Abu Zaid Al-Qayrawani dengan Abu Bakar Al-Abhari. Nah, begitu pula di mazhab Hambali ada juga asy-syaikhan. Asy-syaikhan dalam mazhab Hambali adalah Muwaffaquddin Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah. Muwaffaquddin Ibnu Qudamah karena Ibnu Qudamah ada dua, ada banyak, akan tapi yang terkenal adalah Muwaffaquddin dan Syamsuddin. Yang ini sahibul Mughni yaitu Muwaffaquddin. Nah, ini harus kita sama-sama mempelajari sebelum masuk mengkaji turas, mengkaji peninggalan ulama-ulama muslim kepada kita. Nah, sebelum masuk mempelajari ini, sebenarnya ada sebuah tata cara pembelajaran sebelum masuk ke sini yang telah dicontohkan oleh ulama-ulama kita dahulu. Jadi tata cara pembelajaran thaqafah Islamiyah itu sendiri sebagaimana yang dicontohkan oleh para ulama-ulama kita dahulu, bahwa ketika umurnya masih muda, maka itu banyak menghafal Al-Quran, kemudian hadis dan mutun-mutun, matan-matan, apa itu matan fikih, matan hadis, matan bahasa, nahwu, saraf dan lain sebagainya. Sehingga banyak buku-buku mutun yang terkenal di tiap-tiap mazhab. Misalnya di dalam mazhab Hanafi ada Mukhtasar Al-Qaduri, dalam mazhab Syafi'i ada Matan Abu Syuja', di dalam mazhab Maliki ada Mukhtasar Khalil, di dalam mazhab Hambali ada Mukhtasar Al-Kharqi. Ini semua dulu ketika masih umur belasan tahun itu semua dihafal. Sebagai apa? Sebagai pijakan untuk ke jenjang selanjutnya. Kemudian jenjang selanjutnya yang dipelajari oleh para ulama sebelum ta'ammuk, sebelum masuk membahas lebih mendalam terhadap turas Islam adalah bahasa Arab. Nah, sehingga kita kenal bahwa Imam Asy-Syafi'i sendiri sebelum pergi belajar ke Mekah itu belajar 10 tahun bahasa Arab di Bani Hudzail. Kalau sekarang Bani Hudzail ada di Ordon, ada di Yordania. Sedangkan tempat Imam Asy-Syafi'i dulu berada di Palestina. Kalau kita mau lihat itu Imam Asy-Syafi'i berjalan, kalau sekarang ini antar negara, hanya untuk belajar bahasa Arab selama 10 tahun sebelum memperdalam yang lain. Kemudian selanjutnya setelah
mempelajari bahasa Arab karena bahasa Arab ini merupakan kunci terhadap thaqafah Islamiyah itu sendiri. Makanya bagi pelajar muslim seharusnya mempelajari bahasa Arab ini adalah hukumnya fardu ain. Meskipun kalau untuk secara umum hukumnya fardu kifayah, akan tetapi bagi seorang pelajar muslim yang ingin mendalami turas Islami, maka itu fardu ain baginya untuk belajar bahasa Arab. Karena kenapa? Tidak mungkin bisa masuk untuk mempelajari perkataan-perkataan ulama ataukah mengeluarkan istinbat hukum dari Al-Quran dan hadis kecuali dengan bahasa Arab. Kemudian selanjutnya yang dipelajari oleh para ulama adalah yang berkaitan tentang masalah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah masalah tauhid ini mantap, pindah lagi ke masalah mempelajari masalah syariah dan fikih. Nah, kemudian setelah sampai di sini, itu baru menyebar. Pelajarannya menyebar. Ada yang memperdalam di masalah akidah, ada yang memperdalam masalah fikih, ada yang memperdalam masalah tafsir, masalah hadis, ataukah di masalah-masalah ilmu ammah yang sifatnya umum seperti kedokteran, kimia dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu ulama dahulu belajar. Makanya ulama-ulama dahulu meskipun mereka ahli kedokteran, mereka juga ahli fikih, mereka juga ahli dalam masalah akidah, tauhid, pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekira yang perlu terlebih dahulu bagi kita sebelum masuk mempelajari atau sebelum kita menggali secara mendalam turas, menggali secara mendalam peninggalan ulama dahulu terhadap kita. Ini sangat penting. Kenapa? Ketika ini ditinggalkan, maka kita juga akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ulama terdahulu telah membahas berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan keseharian kita untuk mempermudah jalan bagi kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika hal ini kita tidak pelajari lagi, atau kita cuma mengambil misalnya di dalam masalah ibadah saja, muamalah saja, akan tetapi dalam masalah siasi dan dalam masalah iktisad dan lain sebagainya itu tidak kita ambil, maka itu akan membuat sebuah kerancuan dalam hidup kita. Sehingga apa? Sehingga sekarang ini mungkin kita secara tidak sadar banyak sekali peristilahan yang sudah kita tidak kenal sekarang, yang mana pada zaman dahulu itu merupakan peristilahan yang dikenal secara luas. Nah, seperti apa? Seperti misalnya an-nukul di dalam masalah persaksian. Mungkin kalau kita tanya satu-satu sampai di pesantren-pesantren mungkin ada di antaranya, meskipun banyak juga yang ini, akan tetapi ini sudah tidak menjadi lagi sebuah peristilahan yang mana telah diwariskan oleh ulama-ulama kepada kita. Kemudian selanjutnya turas yang ditinggalkan kepada kita ini begitu banyak macamnya. Di antaranya adalah turas dalam mazhab fikih. Turas dalam mazhab fikih, dan inilah yang nantinya insya Allah yang akan menjadi pokok bahasan kita. Dan sebelum kita masuk di dalam pembahasan buku ini, maka insya Allah kita akan terlebih dahulu mengupas tentang al-madzahib al-fiqhiyah. Karena kenapa? Karena dari situlah nantinya kita bisa tahu bahwasanya ini merupakan pintu masuk ke sana.